Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang materi genetik. Sudah siap? Sebelum mempelajari materi, Ibu akan menyampaikan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor pembawa sifat pada keturunan. Yang kedua, menjelaskan struktur DNA dan kromosom sebagai materi genetik. Dan yang ketiga, membandingkan struktur DNA dan RNA. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, kamu dapat mengidentifikasi faktor pembawa sifat dengan tepat. Yang kedua, kamu dapat menjelaskan struktur DNA dan kromosom sebagai materi genetik dengan benar. Dan yang ketiga, kamu mampu membandingkan struktur DNA dan RNA dengan benar. Tahukah kamu apa itu gen? Tahu kan kamu di mana letak gen? Mari simak materi berikut ini. Apa itu materi genetik? Materi genetik adalah unit pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Materi genetik ada di dalam semua sel tubuh suatu makhluk hidup. Setiap materi genetik tersusun oleh komponen penting berfungsi dalam pewarisan sifat dan ekspresi genetik. Komponen tersebut adalah kromosom dan gen. Gen mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai informasi genetik yang dibawa oleh setiap individu ke keturunannya, dan sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Di dalam gen, inilah terdapat materi genetik yaitu DNA dan RNA. Kromosom. Kromosom adalah struktur mirip benang yang terdapat gen di dalamnya. Gen sendiri merupakan instruksi individual yang memberitahu tubuh kita bagaimana caranya berkembang dan menjalani fungsinya. Gen juga mengatur karakteristik fisik dan medis, seperti golongan darah, warna rambut, hingga kerentanan terhadap penyakit. Nah, perhatikan struktur kromosom berikut ini. Selanjutnya, DNA. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentriol, plastida, dan sitoplasma. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Perhatikan struktur DNA berikut ini. Selanjutnya, RNA. RNA biasanya ditemukan dalam nukleolus dan sitoplasma. Pada RNA, ribosa berperan sebagai gula pentosa, sementara urasil sebagai pengganti timin. Bentuk RNA berupa untai tunggal atau single strand. RNA juga memiliki peran dalam sintesis protein. Gambar berikut adalah struktur dari RNA. Selanjutnya, mari kita simak perbedaan DNA dan RNA. Berikut adalah tabel perbedaan DNA dan RNA berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, bentuk struktur. Kemudian, letak, jenis gula, basa nitrogen, fungsi, kadar jumlah, dan keberadaannya. Sekian penjelasan dari Ibu tentang materi genetik. Terima kasih.